Namaste, selamat datang di channel Thai Up Study ini India. Jangan lupa subscribe ya, karena di sini kita bakal bahas info menarik seputar India dan pencapaiannya. Di video ini kita bakal ngajak kamu kenal India dari berbagai sisi, mulai dari profil negara, prestasi dunia, pendidikan, budaya, pariwisata, sampai keuntungan kuliah di India buat masa depan dan karir kamu. Kalau dengar kata India, mungkin yang kebayang itu banyak banget. Mulai dari Bollywood, Shah Rukh Khan, Sahir Sheikh, Kajol, tarian tradisional, Ramayana Mahabharata, atau Taj Mahal. Semua itu benar, tapi India jauh lebih besar dan lebih keren dari itu. India juga adalah negara republik dengan ibu kota New Delhi dan penduduk sekitar 1,4 miliar orang, terbesar di dunia. Wilayah India membentang sejauh 3.214 km dari utara ke selatan dan 2.933 km dari timur ke barat. Bahasa resminya Hindi dan Inggris plus puluhan bahasa daerah lainnya. India juga jadi rumah bagi banyak agama besar di dunia seperti Hindu, Kristen, Islam, Sikh, Buddhis, dan yang lainnya. Mata uangnya juga adalah rupiah. India memiliki jaringan pendidikan tinggi terbesar ketiga di dunia dan sering disebut sebagai subbenua karena dalam satu negara dapat ditemukan museum, bangunan bersejarah, pantai, pegunungan besar, gurun pasir, dan air terjun seperti layaknya sebuah benua. India dikenal sebagai demokrasi terbesar di dunia, negara dengan penutur bahasa Inggris terbesar kedua di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, peringkat keempat dalam kekuatan militer global, negara berkekuatan nuklir, rumah bagi banyak CEO perusahaan multinasional global, negara dengan jumlah masjid terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia, lebih dari 300.000 masjid, memiliki 40 situs warisan dunia UNESCO, dan tempat lahirnya yoga dan Ayurveda yang kini dipraktikkan secara global. India juga dikenal sebagai Silicon Valley of Asia, yaitu kota Bangalore. Hampir semua perusahaan IT global besar memiliki kantor di India. Beberapa fakta menarik, sekitar 25% tenaga kerja NASA berasal dari India. Sekitar 30% karyawan Microsoft berasal dari India, dan 7 dari 10 di Silicon Valley, Amerika Serikat berasal dari India. Saat ini India merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia dan telah mencatat sejarah sebagai negara pertama yang berhasil mendarat di Kutub Selatan Bulan melalui misi Chandrayaan-3 pada tahun 2024. Soal infrastruktur, India juga nggak main-main dan ini datanya jelas. Badia Solar Park di Rajasthan adalah taman surya terbesar di dunia dengan kapasitas 2,45 megawatt dan luas lebih dari 5.600 hektar. Dengan nilai investasi 1,3 miliar dolar AS dan total kapasitas 2,25 gigawatt. Jembatan kereta Chenab di Jammu dan Kashmir adalah jembatan rel tertinggi di dunia, tingginya 359 meter dan panjangnya 1.315 meter. Dibangun untuk tahan suhu sampai minus 20 derajat Celcius dan angin 200 km per jam. Terowongan Atal yang terletak di Jalan Raya Leh Manali adalah terowongan jalan raya terpanjang di dunia dengan ketinggian 3,048 meter di atas permukaan laut dengan panjang 9,02 km dan biaya 40 juta dolar AS. India juga merupakan rumah bagi jalan raya yang dapat dilalui kendaraan bermotor tertinggi di dunia, Umli Ladi Ladakh, yang berada di ketinggian 19.300 kaki dan membentang sepanjang 52 km. Stadion kriket terbesar di dunia, Stadion Narendra Modi, terletak di Ahmedabad, Gujarat, India dengan kapasitas tempat duduk 134.000 penonton dan biaya konstruksi 100 juta dolar AS. Patung tertinggi di dunia, patung pemersatuan di Rajpipla, Gujarat, India memiliki tinggi 182 meter dan biaya pembangunannya mencapai 400 juta dolar AS. India adalah produsen ponsel terbesar kedua di dunia. Produksi iPhone 17 dilakukan di India dan juga mengoperasikan skema jaminan kesehatan terbesar di dunia untuk 1,4 miliar penduduknya. India juga diakui secara global sebagai apotek dunia, melakukan kampanye vaksinasi terbesar dan tercepat di dunia dan merupakan rumah bagi 102 perusahaan unicorn, perusahaan rintisan dengan pendapatan lebih dari 1 miliar dolar AS. India juga merupakan pemimpin global dalam energi terbarukan. Saat ini India bukan lagi sekedar negara
segera berkembang karena sekarang membawa satelit untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Prancis ke stasiun luar angkasa internasional. Di seluruh dunia, India dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, teknologi, informasi, teknik manajemen, bisnis, dan media. Di bidang pendidikan, universitas pertama di dunia berasal dari India, Universitas Taksasila, didirikan sejak 700 SM. Pada zaman dahulu, terdapat jalur pengetahuan yang menghubungkan para cendekiawan dengan pelajar dari Sriwijaya di Indonesia ke Taksasila di Nalanda, yang dikenal luas sebagai rumah pengetahuan. Saat ini, India mengoperasikan sistem pendidikan terbesar ketiga di dunia dengan lebih dari 40.000 institusi, universitas, dan perguruan tinggi yang mendaftarkan lebih dari 20 juta mahasiswa. India menempati peringkat keempat di dunia dalam hal jumlah lulusan PhD setelah AS, Inggris, Jerman. Gelar dari India diakui secara internasional. India menawarkan program akademik yang kompetitif secara internasional dengan biaya terjangkau. Bidang studi meliputi banyak seperti bisnis, manajemen, pariwisata, hubungan internasional, ekonomi, akuntansi, ilmu kedokteran gigi, teknik, teknologi informasi, dan ilmu komputer. Realitas virtual dan augmented, kecerdasan buatan, yoga, Ayurveda, Sanskerta, dan tari klasik. Fitur luar biasa lainnya dari pendidikan India adalah bahasa pengantar 100% dalam bahasa Inggris. Fokus bukan pada tata bahasa, tetapi komunikasi. Tidak ada persyaratan khusus untuk IELTS atau TOEFL. Hal ini menjadikan India platform yang tepat bagi mahasiswa internasional untuk belajar dan berlatih bahasa Inggris untuk karir mereka di masa depan. Hal menarik lainnya, fasilitas dan infrastruktur mutakhir, kombinasi teori dan praktik, serta pembelajaran berorientasi penempatan kerja yang kuat yang memastikan perkembangan akademik dan pribadi siswa secara keseluruhan. Terus kolaborasi universitas industri, sekitar 200 perusahaan Fortune 500 secara teratur merekrut dari kampus-kampus di India. Lembaga-lembaga yang baik, lebih dari 95% siswa mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum lulus. Buku-buku di India juga sangat terjangkau dan negara ini menekankan pemikiran intelektual, penulisan, dan pendidikan berbasis penelitian daripada ketergantungan pada pembelajaran berbasis PowerPoint. Sebagai hasil dari sistem pendidikan yang kuat ini, banyak CEO perusahaan global di bidang IT, kedokteran, teknik, perhotelan, sains, media, dan manajemen adalah lulusan universitas-universitas di India. Di antara para pemimpin global yang paling terkenal yang dihasilkan oleh sistem pendidikan India adalah Indra Nooyi dari PepsiCo, terus juga ada Satya Nadella dari Microsoft, Neil Mohan dari YouTube, Ajay Banga dari World Bank Group, Sundar Pichai dari Google, Rajiv Suri dari Nokia, Santanu Narayan dari Adobe System, dan Laxman Narasimhan dari Starbucks. Yap, selain para CEO global, banyak pemimpin dunia dan diplomat juga merupakan lulusan lembaga pendidikan India. Di antaranya adalah Aung San Suu Kyi dari Myanmar, Hamid Karzai dari Afghanistan, Binguwa Mukhtarki dari Malawi, Olusegun Obasanjo dari Nigeria, Stefani Rabuka dari Fiji, John Samuel Malasela dari Tanzania, Manoj Holser Motaki dari Iran, Jenderal Hussein Muhammad Ershad dari Bangladesh, dan Jigme Namgyal Wangchu dari Bhutan. Para pemimpin ini menerima sebagian pendidikan mereka di India, membuktikan bahwa pendidikan India memiliki dampak global yang kuat dalam membentuk pemimpin masa depan di berbagai benua. India juga telah menghasilkan banyak pemenang hadiah Nobel, termasuk Rabindranath Tagore untuk sastra pada tahun 1913, C.V. Raman untuk sains pada tahun 1930, Subrahman Chandrasekhar untuk fisika pada tahun 1983, Bunda Teresa untuk perdamaian pada tahun 1979, Amartya Sen untuk ekonomi pada tahun 1998, dan Kailash Satyani untuk perdamaian pada tahun 2014. India juga merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional yang kuat yang beroperasi dalam skala global. Beberapa perusahaan multinasional besar India termasuk di antaranya Tata Group, Reliance Industries, Bajaj, Suzlon, TVS, Maruti Suzuki, Welspun, Hindalco di bawah Aditya Birla Group, Nurselus Software, terus ada Ministre, Micromax, Himalaya, Herbal Healthcare, dan ONGC Fides. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai industri seperti otomotif, energi, infrastruktur, teknologi, farmasi,
barang konsumsi, dan manufaktur berat. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa India bukan hanya pasar konsumen, tetapi juga produsen dan inovator global utama. India juga dengan bangga dikenal sebagai negeri penemuan. Banyak hal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini berasal dari India, termasuk yoga yang sekarang dipraktekkan di seluruh dunia untuk kesehatan fisik dan mental, sampo untuk perawatan rambut, permainan catur yang melatih pemikiran strategis, tinta untuk menulis, kancing untuk pakaian, dan konsep operasi plastik yang telah ada di India ribuan tahun yang lalu. India juga memberikan kepada dunia angka 0 dan nilai pi yang merupakan dasar bagi matematika dan sains modern. Di zaman modern, India juga berkontribusi pada teknologi kabel, serat optik, dan pengembangan Wi-Fi. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa India telah berkontribusi pada pengetahuan inovasi manusia selama ribuan tahun. Tidak hanya di zaman modern, tetapi juga sejak peradaban kuno. Ketika kita berbicara tentang pariwisata di India, yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah bagaimana banyak destinasi di dalam negeri sering dibandingkan dengan lokasi wisata paling terkenal di dunia. Kepulauan Andaman dengan perairan biru, kehijauan, dan pantai tropisnya sering dibandingkan dengan Kepulauan Phi Phi di Thailand. Landas Sweep dengan pasir putih dan terumbu karangnya mencerminkan keindahan Maladewa. Di India Utara, Gulmarg di Kashmir dikenal sebagai Swissnya India dan pegunungannya tertutup salju dan rekor ski. Sementara Danau Gurudokmar di Sikkim sering dibandingkan dengan Laguna Glester Jukolsvarlon di Islandia. Di selatan, Pondicherry menyerupai suasana pantai Prancis dan Chok di Karnataka dibandingkan dengan lanskap hijau di Skotlandia. India juga memiliki air terjun Chitrakote yang dikenal Niagaranya India, gurun tanah yang luas yang sebanding dengan gurun Sahara, gurun garam putiran Ofkat yang mirip dengan dataran garam Bonivela, dan lembah bunga yang warna-warni di Uttarakhand yang sering dibandingkan dengan lembah Annotepela di California. Semua destinasi ini berada dalam satu negara menjadikan India benar-benar sebuah subbenua dan salah satu destinasi wisata terlengkap di dunia. Secara budaya juga, India kaya akan tradisi dan kepercayaan. Festival-festival besar yang dirayakan di India meliputi Holi, Eid, Idul Fitri, Diwali, Natal, dan festival-festival keagamaan. Masakan India juga sangat bervariasi menurut wilayah. Di India Utara, gandum, daging, dan produk susu seperti paneer umumnya dikonsumsi. India Selatan dikenal dengan makanan laut, sayuran, dan nasi. India Timur didominasi oleh ikan dan nasi, sedangkan India Barat terkenal dengan makanan pedas dan nasi di banyak daerah. Yaps, India adalah negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta muslim, India adalah negara yang sangat sekuler di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan beribadah dengan bebas. Dan menemukan tempat ibadah serta makanan halal di India sangat mudah. India juga telah menunjukkan inklusivitas dan kesetaraan dalam kepemimpinan. Banyak pemimpin nasional termasuk Presiden Republik India saat ini Ibu Draupadi Murmu, Ibu Mayawati, Charanjit Singh Channi, Bapak Renat Konvin, Bapak KR Narayan, DR Bimro Ramji Ambedkar, Ramsundar Das, dan Ibu Meira Kumar, dan banyak lainnya berasal dari berbagai latar belakang. Kesimpulannya, India menawarkan banyak peluang nyata di bidang pariwisata dan juga di bidang pendidikan pada tingkat sarjana, magister, dan dokter. Belajar di India memberikan Anda kesempatan untuk belajar dengan tanpa persyaratan IELTS atau TOEFL, 100% bahasa pengantar dalam bahasa Inggris yang merupakan bahasa universal atau bahasa kerja, memperoleh pendidikan standar internasional berkualitas dengan biaya terjangkau, juga buku murah yang merupakan sumber pengetahuan sosial, dan pendidikan terkait dengan industri perpaduan teori dan praktik. Terakhir, Asosiasi Mahasiswa Internasional. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sukriya. Untuk pembaruan lebih lanjut dan informasi lengkap, silakan ikuti Thai Apps International di Facebook dan Instagram di Thai Apps Intel, di YouTube di Thai Apps Belajar di India, dan hubungi kami. Sampai jumpa.